Batin. Bayangkan sebuah kolam yang airnya keruh. Kemudian ada seseorang dengan penglihatan yang baik berdiri di tepi kolam. Ia tidak akan dapat melihat tiram, kerang, batu, kerikil, ataupun ikan-ikan yang berenang di dasar kolam, dikarenakan keadaan air yang keruh. Demikian pula adalah tidak mungkin bagi seseorang yang batinnya kotor untuk menyadari kelebihan pada dirinya sendiri ataupun pada orang lain, serta mewujudkan keadaan batin yang lebih tinggi dikarenakan keadaan batinnya yang kotor. Sekarang bayangkan sebuah kolam yang airnya jernih. Kemudian ada seseorang dengan penglihatan yang baik berdiri di tepi kolam. Ia akan dapat melihat tiram, kerang, batu kerikil, ataupun ikan-ikan yang berenang di dasar kolam, dikarenakan keadaan air yang jernih. Demikian pula adalah mungkin bagi seseorang yang batinnya tenang untuk menyadari kelebihan pada dirinya sendiri ataupun pada orang lain, serta mewujudkan keadaan yang lebih tinggi dikarenakan keadaan batinnya yang tenang. Batin sesungguhnya bercahaya, tetapi dicemari oleh kotoran yang timbul kemudian sehingga batin menjadi kotor. Umat awam tidak menyadari hal ini sehingga mereka tidak membina batinnya. Batin sesungguhnya bercahaya dan dapat dibersihkan dari kotoran yang timbul, sehingga batin yang menjadi bersih. Siswa Sang Buddha menyadari hal ini, sehingga mereka membina batinnya. Bisa ditemukan makhluk yang dapat terbebas dari menderita penyakit jasmania selama setahun, selama 2 tahun, atau 10 tahun, bahkan mungkin 100 tahun. Sulit untuk menemukan makhluk yang dapat terbebas dari penyakit batinia, walau untuk sesaat saja, kecuali ia yang telah mengatasi kekotoran batinnya. Inilah 2 penyakit dalam diri manusia. Terdapat 5 hal yang dapat menurunkan nilai sekeping emas, sehingga kepingan emas itu menjadi tidak berkilau, menjadi tidak lentur, atau sukar dibentuk, menjadi rapuh dan tidak sempurna, yaitu ternoda oleh besi, tembaga, timah, timbal, dan perak. Demikian pula terdapat 5 hal penyebab kemerosotan batin seseorang, sehingga batin menjadi tidak berkilau. Menjadi tidak lentur atau sukar dikendalikan, menjadi rapuh dan tidak terlatih, yaitu nafsu keinginan, dengki atau iri hati, kekhawatiran, kemalasan, keraguan-raguan.
Apabila batin telah terbebas dari hal-hal tersebut, maka seseorang akan dapat berkonsentrasi dengan baik dan ia akan mencapai kedamaian. Apabila seseorang melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, batinnya akan semakin dikotori oleh keangkuhan dan rasa malasnya akan semakin berkembang. Apabila seseorang selalu giat melatih diri melakukan perenungan terhadap badan jasmani, selalu melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan, maka untuk orang yang selalu sadar itu, kekotoran batinnya akan tersapu bersih. Seseorang yang selalu menghormati dan menghargai mereka yang batinnya telah mencapai kesempurnaan, mereka yang lebih tua darinya, dan mereka yang patut dihormati. Maka ia akan berumur panjang, kulitnya akan menjadi cemerlang, tubuhnya akan menjadi semakin sehat dan kuat, hidupnya akan semakin bahagia. Orang yang dungu dan kacau batinnya, orang yang malas dan kendur semangatnya, meskipun ia hidup hingga 100 tahun, tidaklah ada artinya. Akan tetapi, kehidupan orang yang memiliki kebijaksanaan, kehidupan orang yang rajin dan penuh semangat, dan terkendali batin dan pikirannya, meskipun ia hidup hanya sehari, akan jauh lebih mulia. Sadu, sadu, sadu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.